Shalom dan salam kasih Kristus kepada semua pendengar yang setia renungan santapan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini 2 Jun 2024 bersamaan Hari Minggu Tubuh dan Darah Kristus diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 hingga 16 dan ayat 22 hingga 26 yang mengisahkan tentang perjamuan Paskah Kristus. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan hening seketika. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepadamu para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur, sehingga pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Injil Tuhan. Shalom dan salam damai sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini gereja merayakan peristiwa iman yang amat penting, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan Injil Markus hari ini mengisahkan tentang jamuan Paskah Kristus. Kisah ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi Yahudi, yakni perayaan penyembelihan domba Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dalam tradisi Yahudi, ragi menjadi simbol ketidakmurnian sesuatu yang buruk, sehingga harus dibuang.
Kisah tentang Yesus bersantap Paskah bersama para muridnya ini juga diceritakan oleh Matius dalam bab 26 ayat 17 hingga 25, Lukas bab 22 ayat 7 hingga 14, dan Yohanes bab 13 ayat 21 hingga 30. Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa iman ini. Apakah pesan yang ingin disampaikan Markus di dalam kisah Yesus makan Paskah bersama para rasulnya ini? Injil Markus dikenal paling ringkas dalam berkisah. Dia memperkenalkan pengajaran Yesus dari perbuatannya. Perjamuan Paskah yang dilakukan Yesus bersama para rasul memperlihatkan aspek pelayanan dan pengabdian sebagai Mesias. Yesus diperkenalkan sebagai seorang yang menyelamatkan kehidupan melalui kematian yang dialaminya. Dalam kisah itu juga Markus ingin memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang tunduk pada kehendak dan perintah Bapa dengan mengalami penderitaan hingga wafat di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematiannya. Melalui peristiwa perjamuan Paskah inilah, Yesus ingin mengajarkan pada para murid bahwa jika ingin menjadi pengikutnya, mereka harus mau memanfaat setiap kesempatan sebagai aksi pelayanan di dalam kasih. Dan apakah ini relevan bagi kehidupan kita? Saudara-saudari, di hari raya tubuh dan darah Kristus, biasanya gereja juga menggelar kegiatan penerimaan komuni pertama bagi anak-anak yang sudah menjadi tradisi. Penerimaan komuni pertama berupa hosti dan anggur merupakan simbol penerimaan tubuh dan darah Kristus di dalam tubuh kita. Maka itu ada Spirit Kristus di dalam diri kita dengan segala roh pelayanan, pembebasan, pengorbanan dan kasih-Nya menyatu di dalam badan dan jiwa kita. Itulah yang harus selalu kita sadari setiap menerima komuni. Suatu konsekuensi, tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pengikut Kristus yang juga harus kita bagikan kepada sesama. Maka itu saudara-saudari, marilah pada saat ini kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri kita, terlebih di saat kita mau menghadiri perayaan Ekaristi maupun di dalam perayaan ibadat tanpa kehadiran padri, agar kita sungguh-sungguh dapat menyadari kehadiran Kristus melalui penerimaan tubuh dan darah-Nya yang kudus dengan menerima hosti yang kudus. Tuhan memberkati. Amin.